Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kitab Tafsir di Nusantara, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Saya Nababil Kisti, NPM 2012-11285, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariat Dakwah dan Usuluddin, Universitas IAIN Takengon, ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan rangkuman studi mengenai studi kitab tafsir di Nusantara dari pemakalah pertama hingga pemakalah akhir. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengantar studi tafsir di Indonesia. Pengantar studi tafsir di Indonesia ini terdapat 4 bagian subjudul yang akan saya bahas. Yang pertama, memahami tafsir, takwil, dan perbedaannya. Nah, tafsir adalah tersembunyinya makna ayat kepada sebahagian pendengar. Apabila disyaratkan lafal-lafal dari segi bahasa, nahwu, dan balaghah, maka pendengar dapat memahaminya dengan baik dan teranglah jiwanya kepada indera tersebut. Sedangkan takwil adalah ayat yang mempunyai beberapa makna yang sebenarnya dapat diterima. Perbedaan antara tafsir dan takwil yaitu tafsir terdapat pada kata demi kata, sedangkan takwil pada kalimat. Tafsir menerangkan kedudukan lafal atau kata dari sudut hakikat dan majaz, sedangkan takwil menjelaskan dari sudut makna batiniahnya saja. Yang kedua yaitu sejarah tafsir di Indonesia. Pada periode tengah, tafsir Al-Quran di Indonesia dikembangkan dan diajarkan dengan menggunakan kitab tafsir klasik, yaitu tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Nahali dan Jalaluddin As-Suyuti, yang penjelasannya masih bercorak ijmali atau global. Pada periode pramodern, kajian tafsir Indonesia tidak beranjak dari periode tengah, yaitu dengan menggunakan kitab tafsir klasik tersebut. Secara singkat, aktivitas seputar Al-Quran di Indonesia dirintis oleh Abdul Rauf As-Singkili yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu pada abad pertengahan. Upaya rintisan ini kemudian diikuti oleh Munawar Khalil, yaitu tafsirnya Tafsir Al-Quran Hidayatul Rahman, A. Hasan Bandung, yaitu nama tafsirnya Al-Furqan, selanjutnya dirintis oleh Muhammad Yunus, Hamka, Zainuddin Habidi, dan selanjutnya dan generasi seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik tafsir dan corak tafsir. Nah, jadi di sini pengertian dari karakteristik tafsir ialah suatu sifat yang khas yang melekat dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi suatu penafsiran. Nah, jadi istilah karakteristik sebuah tafsir dalam ulur sering diidentifikasikan lewat metode penafsiran, sumber penafsiran, dan pendekatan atau corak pemikiran penafsiran. Selanjutnya yaitu corak tafsir. Corak penafsiran Al-Quran atau disebut dengan laun ialah hal yang tak dapat dihindari. Berbicara mengenai karakteristik dan corak tafsir di antara para ulama yang membuat pemetaan dan kategorisasi yang berbeda-beda, ada yang menyusun dalam bentuk pemetaan ada 3 arah, yaitu yang pertama adalah metode, yang kedua teknik penyajian, yang ketiga yaitu pendekatan. Selanjutnya yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu karya tafsir dan ulama tafsir di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki banyak ulama yang dengan karya tafsirnya yang luar biasa. Yaitu salah satunya adalah tafsir At-Tabari karya Muhammad bin Jarir, tafsir Ibnu Katsir karya Imamuddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir, tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Yang keempat tafsir Jalalain karya Jalaluddin Abu Abdullah Muhammad
bin Syihabuddin Ahmad Al-Mahali, terus ada tafsir As-Suyuti, dan masih banyak tafsir-tafsir lainnya. Selanjutnya, pemakalah kedua yaitu tafsir klasik, modern, dan kontemporer. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tafsir klasik. Nah, tafsir klasik perkembangannya berawal dari abad pertama hingga abad ketiga Hijriah. Tafsir pada masa klasik ini dimulai dari penafsiran Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat, lalu penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi di tafsir klasik ini terdapat 3 periode di dalam penulisannya. Yang pertama yaitu periode masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua periode masa tabi'in, dan yang ketiga yaitu periode pengkodifikasian tafsir. Selanjutnya yaitu tafsir modern. Nah, pada abad modern, tepatnya abad 19 dan awal 20 Masehi, studi terhadap Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena keinginan umat Islam untuk mempelajari Al-Quran sebagai nas yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh manusia sekarang ini. Muhammad Sahrul mengatakan bahwa Al-Quran harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era modern yang dihadapi umat manusia. Ada beberapa corak dari tafsir modern, yaitu ada tafsir ilmi, madrasah tafsir filologi, madrasah adabi ijtimai, dan itulah yang termasuk ke dalam corak-corak tafsir modern. Selanjutnya yaitu tafsir kontemporer. Nah, tafsir kontemporer ini maksudnya adalah tafsir yang ditulis pada masa sekarang ini yang berbentuk masa kontemporer atau di dalam perkembangan pada abad ke-20 sampai ke-21. Nah, pada metode tafsir modern dan kontemporer ini terdapat 5 metode tafsir, yaitu yang pertama metode global atau ijmali, yang kedua metode analitis atau tahlili, yang ketiga metode perbandingan atau mukarin, yang keempat metode tematik atau maudhu'i, dan yang kelima metode kontekstual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi, corak, serta karakteristik tafsir di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik tafsir. Nah, secara etimologi, istilah karakteristik tafsir tersusun dari 2 kata, yaitu karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik terambil dari bahasa Inggris yaitu karakteristik, yang maknanya mengandung sifat khas. Sedangkan kata tafsir berasal dari kata al-fasur, yang artinya adalah menjelaskan dan mengungkapkan makna. Jadi, karakteristik tafsir adalah suatu sifat yang khas yang melekat dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan suatu penafsiran. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode penafsiran. Untuk pembagian metode tafsir sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode tahlili, yaitu metode tahlili biasanya diartikan sebagai metode analisis. Yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha untuk menjelaskan kandungan makna ayat-ayat Al-Quran itu secara global tanpa uraian yang panjang lebar. Yang ketiga, metode muqaran. Metode tafsir muqaran adalah metode yang ditempuh mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu metode maudhu'i. Menurut pengertian istilah para ulama, metode maudhu'i adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan corak penafsiran. Corak penafsiran tafsir di Indonesia. Jadi pada corak penafsiran ini itu terbagi menjadi ada beberapa. Yang pertama yaitu
corak karakteristik tafsir Al-Quran pada periode klasik. Nah, pada masa periode klasik ini, pengkajian terhadap Al-Quran pada masa ini masih belum menemukan bentuknya yang baku. Meskipun pada masa ini, kitab-kitab tafsir karya para ulama telah ada. Namun untuk skala Indonesia, penafsiran Al-Quran masih berada pada wilayah penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat verbal. Yang kedua yaitu corak karakteristik tafsir Al-Quran pada periode pertengahan. Nah, pada periode ini tafsir itu sudah mulai berkembang dengan kitab-kitab tafsir yang didatangkan atau yang dibawa dari Timur Tengah, seperti kitab tafsir Jalalain yang seperti yang kita tahu dan sering kita gunakan sebagai rujukan sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber penafsiran. Nah, macam-macam penafsiran dilihat dari sumbernya, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil maksur, dan yang kedua, tafsir bil ra'yi. Namun, sebagian ulama ada yang menambahkan tafsir bil al-isarah, yaitu menafsirkan dengan cara firasat atau kekuatan intuitif yang biasa dimiliki oleh para tokoh sufi, sehingga sering juga disebut dengan tafsir sufi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Muhammad Yunus. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Muhammad Yunus. Muhammad Yunus berasal dari keluarga terpelajar di bidang agama. Lahir pada tanggal 30 Ramadan 1316 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1899 Masehi di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ia adalah seorang anak Yunus bin Ince yang menikah dengan Hafsyah. Meski berprofesi sebagai petani biasa, ayahnya ditunjuk sebagai imam nagari lantaran wawasan keagamaan yang dimilikinya dari pengalamannya belajar di surau. Sementara dari garis ibunya, ia masih keturunan ulama terkenal. Pada awal tahun 1970, kesehatan Muhammad Yunus menurun dan bolak-balik masuk rumah sakit. Di tahun 1982, dia memperoleh gelar doktor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah dari YIN Jakarta atas karya-karyanya dan jasanya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahun 1982, Muhammad Yunus meninggal dunia. Dengan meninggalnya beliau, kita kehilangan salah seorang tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Semoga beliau mendapat rahmat dari Allah Taala atas jasa-jasa beliau dalam dunia pendidikan. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode penafsiran Muhammad Yunus. Jadi, Muhammad Yunus menggunakan metode di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama yaitu metode tahlili atau deskriptif analisis. Yang kedua, metode ijmali, yaitu metode yang ditulis dengan cara global. Yang ketiga yaitu metode muqaran, yang keempat ada metode maudu'i. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan kecenderungan penafsiran Muhammad Yunus. Sumber materi tafsir dipakai oleh Muhammad Yunus lebih cenderung bercorak campuran, yaitu memakai metode penafsiran gabungan antara penafsiran bil maksur dan penafsiran rasional atau bil ra'yi. Meski sumber penafsiran tafsir ini menggunakan gabungan metode bil al-maksur dan bil ar-ra'yi, namun dapat dikatakan bahwa kecenderungan corak penafsiran di dalamnya didominasi oleh supaya rasionalisasi ayat-ayat Al-Quran dengan cara memadukan ayat-ayat Al-Quran dan pesan yang dibawakan dengan uraian-uraian penjelasan yang bersifat rasional dan akademik. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tafsir Departemen Agama. Nah, tafsir Departemen Agama ini terbagi menjadi 7 sub-judul yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah perkembangan Al-Quran dan tafsir Kemenag RI. Jadi sejarahnya yaitu atas dasar rekomendasi lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama RI, para ulama membantu sebuah tim untuk melakukan proyek penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dengan berbahasa Indonesia. Tim penyusun dan penyelenggara penafsiran Al-Quran di bawah naungan Departemen Agama RI
pertama kali dibentuk pada tahun 1972 yang diketuai oleh Profesor R.H.A. Sunarji SH dengan KMA nomor 90. Pada tahap selanjutnya disempurnakan dengan KMA nomor 8 tahun 1973. Pada tahap kedua ini, tim penyusun dan penyelenggara penafsiran Al-Quran diketuai oleh Profesor Haji Bastami Abdul Ghani. Seiring perjalanan penyusunan secara gradual terus melakukan upaya penafsiran. Dibentuk kembali tim penyempurna tahap ketiga dengan KMA nomor 30 tahun 1980 yang diketuai oleh Kiai Haji Ibrahim Husin. Selanjutnya yaitu tim penyusun Al-Quran dan tafsir. Jadi, tim penyusun Al-Quran dan tafsir yaitu yang pertama ada Profesor Kiai Ibrahim Husin, Kiai Haji Syukri Ghazali, RH Husin Toib, Profesor Bustami Abdul Ghani, Profesor Dr. Kiai Haji Mukhtar Yahya, Dr. Handis Khamil Mukhtar, Profesor Kiai Haji Mukhtar Yahya, Kiai Haji Safari, Kiai Haji Mukhtar Lutfi El Ansari, Dr. Andes JS Badudu, HM Amin Nasir, H. Aziz Dharma Wijaya, Kiai Haji M. Nur Asjik MA, Kiai Haji Ar-Rajak. Nah, itulah orang-orang tim penyusun Al-Quran dan Tafsir. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dan metode penafsiran. Nah, jika dilihat dari segi metode yang digunakan secara umum, tafsir Kementerian Agama RI ini menggunakan metode tahlili. Metode tahlili yaitu suatu metode yang menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat secara analisis menurut mushaf. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu corak tafsir Kementerian Agama. Nah, tafsir Kementerian Agama RI berusaha memasukkan corak tafsir ilmi atau tafsir yang bernuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai refleksi atas kemajuan teknologi yang sedang berlangsung, dan juga untuk mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa Al-Quran berjalan seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Nah, tafsir Al-Quran dan tafsirnya buah karya Departemen RI ini memiliki beberapa corak lain, diantaranya itu bercorak tafsir ilmi, bercorak kebahasaan atau lugawi, bercorak hukum atau ahkam, bercorak tafsir ilmi yang bernuansa sains. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang literatur tafsir Kementerian Agama RI. Nah, dari awal penyusunannya, tafsir ini disusun oleh tim yang terdiri dari para pakar dalam Al-Quran, hadis maupun ilmu pengetahuan Islam lainnya yang terkait. Dalam edisi revisi, rujukan yang digunakan mengalami penambahan. Pada awalnya, rujukan mengacu pada kitab-kitab tafsir masyhur seperti tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi. Kitab ini terdiri dari 30 juz yang disusun menggunakan metode tahlili. Untuk urutan pembahasannya, yaitu dengan menjelaskan pengertian kata-kata, makna, dan sebab-sebab turunnya ayat pada ayat-ayat yang dianggap satu kelompok. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan Al-Quran dan tafsirnya. Nah, sistematikanya yang pertama yaitu diawali dengan judul yang disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, penulisan kelompok ayat. Yang ketiga, terjemahan. Yang keempat, kosakata. Yang kelima, munasabah. Yang keenam, asbabun nuzul. Yang ketujuh, tafsir secara garis besar. Penafsiran tidak banyak mengalami perubahan, hanya diadakan perbaikan dalam beberapa aspek seperti mentakhrij hadis. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu analisis Al-Quran dan tafsir Kemenak RI. Nah, Al-Quran dan tafsirnya Kemenak RI dalam perkembangannya mendapatkan perhatian oleh para ahli untuk dikaji lebih lanjut. Salah satunya Ismail Lubis yang mengkaji Al-Quran dan tafsir oleh tim Kemenak dan disertai disertasi yang dibukukan menjadi falsifikasi terjemahan Al-Quran. Yang pertama yaitu kehadiran Al-Quran dan tafsirnya karya Departemen Agama di waktu yang tepat telah mengisi kekosongan kajian tafsir masyarakat Indonesia.
Yang kedua, para pakar yang dipilih dalam penyusunan kitab Al-Quran dan tafsirnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mampu dalam bidangnya. Yang ketiga, selain dari kedua kelebihan yang telah dipaparkan di atas, yang paling menonjol adalah kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Buya Hamka. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908, bertepatan dengan 5 Muharram 1326 Hijriah, di Ranah Minangkabau, Kampung Molek, Nagari Sungai Batang, tepatnya di tepian Danau Maninjau, Luha Agam, Sumatera Barat. Lahir dari keluarga sederhana dengan status sosial yang tinggi, yaitu dengan ayah Abdul Karim bin Abdullah, yang akrab dengan sebutan Haji Rasul, seorang laki-laki yang lahir dari keturunan ulama. Begitu pula ibu kandung Buya Hamka, Siti Safiyah Tanjung binti Haji Zakaria alias Gelanggar, yang merupakan keturunan seorang bangsawan. Status kedua orang tuanya ini yang menjadikan Buya Hamka memiliki kedudukan terhormat. Orang-orang di kampungnya memberinya gelar Bagindo nan Batuah. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode penafsiran Buya Hamka. Nah, dari metode aspek bentuk penafsirannya, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini memakai bentuk pemikiran ar-ra'yu. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar sebagai contoh dalam penafsiran surat Abasa 31 sampai 32. Nah, metode tafsir dari Buya Hamka ini ia menggunakan metode analitis ya, atau yang sering kita dengar yaitu metode tahlili. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kecenderungan penafsiran Hamka. Kecenderungan beliau terhadap tafsir Al-Azhar ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para mubalik dan para pendakwah, serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil daripada sumber-sumber bahasa Arab. Hamka memulai tafsir Al-Azharnya dari surah Al-Mu'minun, karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Tafsir Al-Munir karya Daud Ismail. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Daud Ismail. Daud Ismail lahir di Cenrana, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng tahun 1907 Masehi. Ayahnya bernama Haji Ismail dan ibunya bernama Hajah Pompola. Daud Ismail mengawali pendidikannya dari kolong rumah. Di sana, Guru Ta mulai belajar mengaji Al-Quran pada orang tua kandungnya. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke pesantren-pesantren di Sengkang. Dari sini Daud Ismail memiliki banyak guru dari kalangan ulama Sengkang. Andre Guruta Daud Ismail memimpin pondok pesantren Yastri sampai menghabiskan napas terakhirnya. Daud Ismail menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam usia 99 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2006 sekitar pukul 20 WITA setelah sempat dirawat selama 3 pekan di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Daud Ismail masih menjabat sebagai kadi di Kabupaten Sopeng. Selain itu, amanah yang masih disandangnya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sopeng tahun 1993 sampai 2005. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metode penafsiran Daud Ismail. Nah, dilihat dari aspek penyajiannya, kitab tafsir Al-Munir dan kitab tafsir Al-Quran Al-Karim termasuk ke dalam metode tahlili yang disajikan secara runtut sesuai dengan urutan surah dalam Mushaf Utsmani, yaitu tafsir mulai dari surah Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik tafsir Al-Munir. Nah, tafsir Al-Munir sebuah tafsir yang ditulis dalam tulisan bahasa Bugis yang disebut dengan tulisan Lontara Ugi. Tafsir ini adalah tafsir Al-Quran 30 juz yang diterjemahkan dan ditafsirkan ke dalam bahasa Bugis. Dalam penulisan tafsir Al-Quran yang bahasa Bugis ini merupakan sebuah tafsir yang tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat Bugis yang kurang dalam memaknai isi Al-Quran.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang corak tafsir Al-Munir. Corak penafsiran yang menjadi kecenderungan dalam suatu karya tafsir Al-Munir ini termasuk ke dalam corak tafsir fikih, bahasa, falsafi, dan ilmi. Menurut Hamdani Anwar, corak tafsir yang berorientasi pada kemasyarakatan akan cenderung mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di masyarakat. Nah, kalau dilihat dari corak penafsirannya, tafsir Al-Munir ini termasuk corak fikih. Hal ini bisa dilihat dari berbagai tafsirannya ketika dia menafsirkan ayat-ayat hukum. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan yaitu Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Quraish Shihab. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab, keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah satu seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tafsir Quraish Shihab. Nah, metode tafsir Quraish Shihab ini adalah tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisi 30 juz ayat Al-Quran yang terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Dalam menulis tafsir, metode tulisan Quraish Shihab lebih bernuansa kepada tahlili, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjol pada petunjuk Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kecenderungan tafsir. Dari sisi linguistik atau bahasa, Quraish Shihab sangat memperhatikan bahasa Arab sebagai pegangan dengan bertumpu pada gramatika bahasa dalam menjelaskan makna kosakata. Penggunaan bahasa Arab telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Besarnya perhatian Quraish Shihab terhadap pembahasan makna kosakata dapat ditemukan hampir di setiap ayat yang ditafsirkannya. Nah, corak tafsir ini menggunakan model tafsir bil maksur. Quraish Shihab dalam penafsirannya mengambil banyak riwayat sebagai sumber penafsiran yang disandarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Kemenak Al-Quran dan tafsirnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang tafsir Kemenak RI. Nah, latar belakang dari penulisan kitab tafsir ini, seperti yang disebutkan dalam kata pengantar dari Ketua Tim Penyempurna Al-Quran dan Tafsir Depak RI, bahwa Al-Quran adalah kitab suci, bukan untuk satu generasi saja, tetapi untuk beberapa generasi dan bukan untuk bangsa Arab saja, tapi untuk umat manusia, termasuk di dalamnya adalah bangsa Indonesia, terutama kaum muslimnya. Yang kedua yaitu yang akan saya jelaskan sumber penafsiran. Nah, sumber penafsirannya itu diambil dari tafsir-tafsir yang terdahulu seperti tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lainnya. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metode dan corak tafsir. Nah, sebagaimana tertera dalam langkah-langkah penafsiran yang diterapkan dalam Al-Quran dan tafsirnya, metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran ini menggunakan metode tahlili, karena berusaha memaparkan penafsiran ayat demi ayat secara mushafi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, yang selanjutnya itu analisis Al-Quran. Jadi maksudnya adalah ketika ingin menulis tafsir itu, Departemen Agama itu menganalisis dulu apa maksud dari arti dan kandungan ayat dari Al-Quran. Kemudian ia membaca tafsir-tafsir lainnya dan kemudian ia membuat tafsir yang berjudul Kemenak Al-Quran dan tafsirnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tafsir tematik Kemenak. Nah, di sini ada 5 subjudul yaitu kitab tafsir tematik, penulisan tafsir tematik, kegunaan tafsir tematik, metode tafsir tematik, rangkaian tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini adalah
tafsir secara maudhu'i atau yang secara maksud dari tafsir tematik ini adalah diarahkan pada kajian pesan dari ayat Al-Quran secara menyeluruh dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang suatu tema yang berhubungan dan membahas topik yang sama dan mengistimbatkannya menjadi hukum-hukum atau mengambil kesimpulan. Seperti contohnya yaitu Al-Insan fi Al-Quran, Al-Riba fi Al-Quran, Al-Mustalahat Arba'ah fil Al-Quran, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir ilmi. Nah, saya akan menjelaskan tentang tafsir ilmi. Yang pertama yaitu pengertian tafsir ilmi. Tafsir ilmi terdiri dari dua kata, yaitu tafsir yang secara bahasa mengikuti wazan taf'il, artinya menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional. Kemudian, ilmi secara bahasa artinya ilmu pengetahuan. Tafsir bercorak ilmi adalah sebuah penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi adalah salah satu tafsir yang kecenderungannya menafsirkannya itu lebih fokus pada kajian yang bersifat ilmu pengetahuan, yakni untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dalam Al-Quran. Metode yang digunakan dalam tafsir ilmi adalah metode tahlili atau analitis, yaitu menjelaskan dari surat An-Nas hingga dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang ketiga yang saya jelaskan yaitu sejarah perkembangan tafsir ilmi. Nah, corak penafsiran ilmiah ini telah lama dikenal. Benihnya bermula pada dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini muncul gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmiah dan mulailah masa pembukuan ilmu-ilmu agama dan sains tak klarifikasi pada bagian bab-bab dan sistematikanya. Lahirnya metode-metode penafsiran disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis. Ulama Islam yang semakin majemuk dengan berbondong-bondongnya bangsa non-Arab masuk Islam, terutama setelah tersebarnya Islam ke daerah-daerah yang jauh di luar tanah Arab. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu nama tokoh pengarang kitab tafsir ilmi. Yang pertama yaitu ada Fakhruddin Ar-Razi, yaitu nama tafsirnya Tafsir Al-Kabir dan Mafatih Al-Ghaib. Yang kedua Tantawi Al-Jauhari, yaitu nama tafsirnya Al-Jauhari fi Tafsir Al-Quran Karim. Yang ketiga yaitu ada Zaghlul Al-Najjar. Mungkin itu adalah tokoh-tokoh penulis tafsir yang bercorak ilmi. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Abdurrauf As-Singkili. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Abdurrauf As-Singkili. Nah, Abdurrauf As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia seorang ulama dari Fansur yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Abdurrauf As-Singkili memiliki nama lengkap adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkil. Dari nama ini terlihat bahwa dia adalah seorang Melayu dari Fansur Singkil. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang menetap di Singkil, Aceh. Abdurrauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dayah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakapkan menjadi nama Universitas Syah Kuala atau Usyah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh.
Yang kedua yang saya jelaskan yaitu metode Abdul Raub As-Singkili. Nah, Abdul Raub As-Singkili ini menggunakan dua metode di dalam penulisan tafsirnya. Yang pertama itu ada metode tahlili, yaitu metode analisis, dan yang kedua adalah metode ijmali, atau yang sering kita dengar dengan metode yang dilakukan secara global. Yang ketiga yang saya jelaskan yaitu karakteristik tafsir Abdul Raub As-Singkili. Nah, karakteristik dari Abdul Raub As-Singkili ini yang pertama itu bisa dilihat dari segi metode penafsirannya, yang kedua teknik penafsiran, yang ketiga corak penafsirannya, dan yang keempat sumber rujukan tafsirnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tafsir Malah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang ulama fikih bermazhab Syafi'i yang sangat masyhur pada abad ke-19 Masehi. Berkat karya tulis dan kemasyhurannya mengantarkan beliau menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani nama lengkapnya adalah Nawawi bin Umar bin Arabi, gelarnya sering disebut dengan Nawawi Al-Bantani, Nawawi Al-Jawi, Nawawi Al-Thani. Sedangkan di kalangan keluarganya, ia dipanggil dengan Abdul Mu'ti. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1879 Masehi pada usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di daerah kediamannya yang terakhir yaitu di Ma'la, yakni di sekitar Syekh Ali Makkah. Tempat pemakaman Nawawi berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metode penafsiran tafsir Marah Labid. Nah, Syekh Nawawi menamai kitab tafsirnya dengan Marah Labid li Makna Quran Majid. Kemudian beliau menamainya juga Al-Tafsir Al-Munir li Ma'alim Al-Tanzil. Karenanya cetakan pertamanya bernama Marah Labid dan cetakan keduanya bernama Al-Tafsir Al-Munir. Metode yang digunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini yaitu metode tahlili dan metode ijmali. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kecenderungan penafsiran tafsir Marah Labid. Tafsir Marah Labid memiliki corak fikih disebabkan penafsirannya sangat memusatkan perhatiannya kepada masalah fikih, khususnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Jika dari corak ilmi dapat ditinjau dari penafsiran terhadap ayat-ayat kauniyah dan dari corak adab ijtimai, hal ini ditinjau dari penafsirannya lebih menekankan aspek sosial kemasyarakatan. Ditinjau dari segi sumbernya, tafsir Marah Labid dapat dikategorikan sebagai tafsir bil maksur dan bil ar-ra'yi. Sedangkan ditinjau dari kecenderungan atau cara penafsirannya, maka menggunakan cara fikih, ilmi, dan adabi wal ijtimai. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Bisri Mustafa. Bisri Mustafa lahir pada tahun 1915 Masehi di Kampung Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah. Anak dari pasangan suami istri Haji Zainal Mustafa dan Khadijah yang telah memberinya nama dengan Mas Hadi. Mas Hadi adalah nama asli dari Bisri Mustafa yang kemudian setelah menunaikan ibadah haji diganti dengan Bisri Mustafa. Selanjutnya yaitu metode penafsiran Bisri Mustafa. Dalam buku yang berjudul
Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudu'i dirasa Hajiyah Maudiyah karya Al-Farmawi menetapkan bahwa metode penafsiran menjadi 4 bagian, yaitu ijmali, tahlili, muqaran, dan maudu'i. Secara umum, tafsir ini memang berbentuk global atau ijmali dengan menggunakan metode birai. Namun, meskipun demikian, pada beberapa tempat juga ada uraian-uraian yang penafsiran yang cukup panjang di dalam tafsir Al-Ibris ini. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang kecenderungan penafsiran tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Nah, tafsir Al-Ibris ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Jawa atau Arab Pegon. Pilihan huruf dan bahasa ini tentu melalui pertimbangan matang oleh penafsirannya. Pertama, bahasa Jawa adalah bahasa ibu penafsir yang digunakan sehari-hari. Kedua, Al-Ibris ini tampaknya ditunjukkan kepada warga pedesaan dan komunitas pesantren yang akrab dengan tulisan Arab dan bahasa Jawa. Nah, mungkin itu kecenderungan dari tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Hasbi Al-Siddiqi. Yang pertama, biografi Hasbi Al-Siddiqi. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi lahir di Loksmawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiqi. Anak dari pasangan Tengku Amrah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Ki Maharaja Mangkubumi dan Al-Hajj Tengku Muhammad Hussein ibnu Muhammad Mas'ud. Hasbi As-Siddiqi meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1975. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ia sedang menjalani karantina untuk naik haji bersama istri atas undangan Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode tafsir Hasbi Al-Siddiqi. Nah, tafsir Al-Quranul Majid atau tafsir An-Nur, kemunculan dan metode penafsiran tafsir Al-Quranul Majid adalah sebuah karya monumental dari Hasbi Al-Siddiqi. Hasbi Al-Siddiqi menulis kitab tafsiran An-Nur dilatar belakangi oleh pandangan beliau tentang kebudayaan Islam yang tidak hanya dimiliki oleh orang Arab, tetapi juga dimiliki oleh umat manusia. Pada tafsiran Hasbi Al-Siddiqi ini beliau menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan secara runtut dari surah Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kecenderungan tafsir. Dan dalam kitab tafsir Hasbi Al-Siddiqi, dari segi corak, Hasbi cenderung menggunakan corak tafsir bil mansur. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat karakteristik umum dari metode seperti menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat atau para tabi'in. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Ahmad Sanusi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Ahmad Sanusi. Nama Ahmad Sanusi dapat dikatakan tidak setenar nama Hashim Asy'ari Ahmad Dahlan, Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Ansari, atau Ahmad Hasan. Bahkan Ahmad Sanusi kalah tenar jika dibandingkan dengan Zainal Mustafa. Ajengan Ahmad Sanusi dilahirkan di desa Cantayan, sekarang disebut dengan Cikembar, distrik Cibada, Sukabumi pada tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah, bertepatan dengan 18 September
1888 Masehi. Sementara itu, berdasarkan keterangan yang terdapat di atas, batu nisan makamnya Ahmad Sanusi dilahirkan pada tanggal 3 Muharram 1360 Hijriah. Ayahnya yang bernama Abdul Rahim bin Yasin merupakan seorang pemuka agama di wilayah Cantayan dan pemilik pesantren Cantayan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Ahmad Sanusi. Metode penafsiran yang digunakan oleh Ahmad Sanusi adalah metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran secara to the point, singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Selanjutnya yaitu yang saya jelaskan kecenderungan penafsiran. Nah, kecenderungan dari penafsiran dari Ahmad Sanusi ini adalah tafsir Raudat al-Irfan fi Ma'rifat Al-Quran, termasuk tafsir yang dengan sistematika yang sederhana, yaitu dengan hanya mengemukakan segi-segi penafsirannya, hanya memberi kata-kata sinonim dari lafal-lafal ayat yang sukar serta sedikit panjang yang ringkas sebagai media penafsiran. Penulisan tafsir yang dibuat dengan sederhana, penjelasan ayat ditulis, memberikan nomor ayat di muka, pembahasan mengenai asbab an-nuzul dan sebagainya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Misbah Mustafa. Yang pertama yang akan saya jelaskan tentang biografi Misbah Mustafa. Misbah Ibnu Zainal Mustafa atau yang dikenal dengan nama Misbah Mustafa, ia merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Balagh Al-Islam yang berada di desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Misbah dilahirkan di pesisir utara Jawa Tengah, Kampung Sawahan, Gang Palem, Kabupaten Rembang pada tahun 1919 dengan nama kecil Masruh. Ia lahir dari pasangan keluarga Zainal Mustafa dan Khadijah. Ayahnya merupakan pengusaha batik yang sukses dan juga dikenal sebagai seorang yang taat beragama. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu karya Misbah Mustafa. Nah, karya-karya dari Misbah al-Mustafa ini itu ada beberapa bidang. Yang pertama tafsir, hadis, fikih, gramatika, bahasa, dan tasawuf. Yang pertama itu di bidang tafsir. Di bidang tafsir, pertama Misbah menulis tafsir yang berjudul Al-Iqlil fi Al-Ma'ani At-Tanzil. Di bidang hadis, ia menulis buku berupa terjemahan yaitu Riyad As-Shalihin, Al-Jami' li Al-Sagir, Bulugh Al-Maram, dan sebagainya. Yang ketiga di bidang fikih, karya-karyanya yaitu Fathul Al-Qarib, Fathul Al-Majid, Safinah Al-Najah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dari bidang bahasa, ada karyanya Nadim Qawaid Al-Irf, Mat Al-Jurumiyah, Ukut Al-Juman, Al-Wastali Alfiyah Ibnul Malik, dan di bidang akhlak karya-karyanya yaitu ada Nasaih Al-Ibad, Tanbih Al-Ghafilin, Al-Jawhir Al-Alamiyah min Asyarati Al-Sa'ad, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu di bidang tasawuf, karya-karyanya yaitu Irsyad Al-Asy'ari, Al-Hikam yang disertai dengan penjelasannya, Ihya Ulumuddin, Nasya Al-Afkar, Kash Al-Dujjah, dan sebagainya. Metode tafsir yang digunakan Misbah Mustafa adalah metode tahlili, yaitu metode yang dilakukan secara runtut dimulai dari surat Al-Fatihah dan surat sampai ke surat An-Nas. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu Tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Yang pertama saya akan menjelaskan biografi Umar Bakri. Umar Bakri lahir di desa Kacang di pinggir Danau Singkara, Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 1916. Pendidikan awal beliau tempuh di sekolah desa di Kacang. Setelah tamat di sana dan sekolah disambungkan di Singkara, beliau meneruskan pelajaran pada Sekolah Thalib dan Dinia Putra, Padang Panjang.
Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode tafsir rahmat. Metode tafsir rahmat ini, beliau menggunakan metode ijmali, yaitu metode secara global. Yang ketiga yaitu yang akan saya jelaskan karakteristik tafsir rahmat. Nah, karakteristik penulisannya itu ada dari sumber penulisannya, ada dari proses penulisan, sistematika penulisan, penyempitan makna kata, dan fokus pada aliran tafsir. Yang selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan corak tafsir rahmat. Nah, corak tafsir rahmat ini memiliki dua keistimewaan. Yang pertama adalah perhatiannya bahwa karyanya menggunakan bahasa Indonesia modern dan lebih memperhatikan perkembangan zaman daripada tafsir-tafsir yang lebih tua. Nah, yang kedua yaitu Bakri menekankan pembahasannya kepada kesesuaian Al-Quran dengan perkembangan teknologi, seperti contoh lafaz kata samawat. Nah, di dalam sebenarnya kata samawat itu adalah langit, namun di dalam tafsir rahmat itu kata samawat itu ditulis dengan luar angkasa. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mungkin dari awal penjelaskan hingga akhir saya memiliki banyak kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih di dalam tahap belajar. Syukran musyahadatikum. Jazakumullahu khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.